gitu ya. Kita berisikin bareng-bareng, kita tingkatkan awareness lebih banyak orang bahwa memilih di pilkada itu kalau bisa berdasarkan isu, di mana isu lingkungan tentu saja tadi ya kita udah bahas sampah, hutan, transportasi publik dan sebagainya itu sangat besar sebenarnya di daerah gitu kan. Sobat Green, bertemu lagi dengan saya Masita Kristalin dalam acara Green Talks, Walk the Climate Talks di Kata Data. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih dengan Mbak Anita Firsly Utami atau biasa dipanggil dengan Afutami, tetangga nih kita. Tetangga. Tapi ketemunya di sini ya. Benar. Nah, Afu boleh cerita nggak langsung aja ya? Ya. Aku perhatiin dari dulu sangat passionate terhadap isu-isu perubahan iklim, isu policy, dan juga bagaimana sih membawa pemikiran masyarakat itu ke dalam policy atau sebaliknya ya. Boleh cerita nggak waktu bikin think policy atau bijak memilih gimana nih ceritanya, Fu? Ya, jadi kalau bijak memilih mungkin ya terutama itu awal mulai itu 2021-an akhir kami berpikir gimana ya caranya membuat pemilu atau election itu jadi exciting gitu, tapi juga tetap substantif. Jadi kita berangkat dari masalah bahwa kenapa ya di titik itu tuh udah pemilu aku yang ketiga apa keempat gitu kali ya. Jadi udah ada 2 kali pemilu sebelumnya dan kan ada urgensi baru. Ternyata voters di bawah 40 tahun baik yang Gen Z maupun milenial itu mayoritas lah gitu. Jadi banyak orang-orang baru yang mungkin banyak yang tadinya nggak terlalu mikirin politik, tiba-tiba jadi penentu hasil election gitu kan. Nah, kita berangkat dari masalah kenapa ya selama ini pemilu tuh terutama waktu periode misalnya Pak Jokowi lawan Pak Prabowo pada saat itu ya, itu tuh sangat kayak fan club banget gitu. Clashing-nya tuh lumayan fanatisme to some extent ya, mungkin nggak semua orang, tapi banyak yang kayak, oh saya pendukung 01, 02, 03 tapi tidak berdasarkan atau tidak didrive oleh kebijakan publik gitu. Malah jadi seolah-olah begitu udah mendukung satu kandidat, semuanya dijustifikasi karena saya harus defend, harus melindungi kandidat saya gitu. Nah, kita di tim policy pada saat itu berpikir gimana ya caranya kita buat kampanye atau produk yang bisa mengubah mindset ini sehingga orang-orang tuh sadar pemilu itu sebenarnya tentang menjadi HRD gitu, Mbak Sita. Bahwa pemilu itu kita tuh lagi mau ngerekrut presiden, kita tuh penguasanya gitu. Voters itu harus menentukan program seperti apa yang Indonesia akan jalankan 5 tahun ke depan yang diawali dengan merekrut orang yang tepat gitu kan, the right man, kebetulan man semua kebetulan ya for the job gitu. Sehingga mindsetnya justru kita kritisi mana ya yang punya track record. Kalau rekrut di karyawan di kantor kan ngeliat CV-nya dulu, ngelihat apa nih ide kamu buat perusahaan saya apa dan seterusnya. Nah, kita pengen bikin kampanye itu. Jadi bijak memilih dari awal kami kemudian buka dalam bentuk kolaborasi gitu ya dengan beberapa organisasi gitu, ingin dijadikan kampanye di mana orang muda bisa rame-rame ngeberisikin pemilu tapi ke arah substansi gitu, terlepas dari siapa yang kemudian menang lah gitu. Nah, di saat itu kami ajak beberapa organisasi kepemudaan lain yang semangatnya juga sama, yang mendorong kesadaran seputar peduli sama negara lah gitu, kesadaran seputar isu, termasuk dulu di awal pemimpin ID, kemudian Wadisap Indonesia, dan beberapa organisasi lain gitu. Nah, senang banget selama 1 tahun berproses ke belakang, sampai akhir tuh ada 70-an lebih organisasi kolaborator Mbak Masita, terutama yang di local communities gitu ya, yang juga punya keresahan yang sama, dan kita bikin banyak banget acara offline untuk mengaktifasi atau menghubungkan antara politisi dengan orang muda ini gitu ya. Dan websitenya Bijak Memilih sendiri sampai akhir tuh divisit 1,4 juta unique users gitu, dan atau sekitar 14 juta page visits in total gitu. Dan dari berapa 34 daerah ya? Dari 300 kota kabupaten. Wow, hampir semua ya? Hampir semua. 500-an ya? Iya, meskipun ada yang kayak beberapa kabupaten mungkin yang buku cuma 1 orang doang gitu. Tapi ya, we counted. Oke. Nah, menarik banget ya, karena kita sekarang baru menghadapi pemilihan presiden dan kita sekarang akan menuju ke pilkada. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat nih teman-teman, isu kebijakan lingkungan itu di pilkada ataupun di pemilu, kalau kita lihat data CSIS,
dari beberapa pemilu terakhir sebelumnya tuh kebijakan iklim nggak terlalu masuk nih persentasenya dalam hal-hal yang diperhatikan oleh masyarakat. Betul. Dibandingkan 5 tahun lalu misalnya atau 10 tahun lalu pemilu pertama Bu ya. Nah itu juga masih belum terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat sekarang dari data isu yang paling penting disuarakan oleh pemilih itu adalah isu-isu lingkungan. Nah, ada refleksi nggak, Fu, dari sini? Kan ini mirip dengan line pekerjaannya aku ya. Ya, jadi waktu kita buat bijak memilih, salah satu yang ingin kita angkat awareness itu adalah isu-isu prioritas yang voters tuh harusnya memilih berdasarkan topik-topik itu gitu. Iya. Nah, ketika kita memilih isu prioritasnya apa, kita juga menggunakan survei yang sudah ada. Dan benar, isu lingkungan itu selalu masuk setidaknya top 5 atau bahkan top 3 di beberapa survei gitu ya, sebagai isu utama gitu. Jadi akhirnya kami masukkan juga ke website bijak memilih gitu. Dan yang menarik temuannya isu lingkungan dan krisis iklim itu menjadi salah satu most visited sektor dari 5 sektor lain gitu. Jadi yang lain misalnya pendidikan kesehatan, ekonomi kesejahteraan dan sebagainya. Di mana yang orang-orang pakai di website bijak memilih juga tuh mereka cari tahu partai-partai yang selama ini sudah di DPR itu terhadap undang-undang yang berhubungan dengan isu lingkungan itu posisinya seperti apa. Misalnya undang-undang cipta kerja, undang-undang EBET itu masih RUU sih ya, energi baru terbarukan dan seterusnya gitu. Nah, jadi memang memvalidasi tadi yang saya temukan ya, bahwa isu ini tuh udah mungkin not the number one banget, tapi definitely top 3, top 5, top 10 lah gitu. Iya, udah masuk chart lah gitu ya. Nah, sekarang gimana nih cara kita anak muda Indonesia dan juga masyarakat secara umum ya mempergunakan pilkada ke depan itu untuk menyelesaikan berbagai tantangan lingkungan yang dari sisi policy pastinya. Yes, jadi yang banyak orang nggak sadar tuh, Mbak Masyita kalau misalnya pemilu tuh biasanya orang kan heboh ya. Pasti secara nasional semua orang ngomongin, kita lagi di warung, lagi di kafe, semua orang tuh ngomongin. Tapi begitu turun ke pilkada, antusiasme atau animo itu langsung turun kan biasanya gitu. Padahal yang orang-orang nggak sadarin tuh justru pilkada itu sama pentingnya, kalau nggak bahkan kadang-kadang lebih penting dalam bagaimana kita memastikan kebijakan yang pro lingkungan itu terjadi gitu. Karena di Indonesia mungkin Mbak Masyita juga udah pasti udah expert banget di dalam topik ini gitu ya. Baik secara tata kelola pengambilan keputusan maupun misalnya pemanfaatan APBD fiskal gitu ya. Apa yang diputuskan oleh pemerintah daerah itu sangat berpengaruh ke isu-isu lingkungan gitu. Jadi kan dianggapnya kayak yang penting presidennya gitu. Enggak juga kan. Maksudnya kadang-kadang di level praktikal yang udah implementasi levelnya itu tuh justru kalau nggak wali kota kita, bupati kita dan atau gubernur. Terhadap isu apa aja tapi gitu kan. Ada banyak banget, tapi nomor satu ini isu yang aku tahu Mbak Masya itu juga very passionate about sampah, gitu kan. Pengurusan sampah itu sangat-sangat dikelola oleh pemerintah daerah sebenarnya. Jadi APBD-nya diprioritasin nggak untuk pengelolaan sampah, mekanisme misalnya pengurusan sampah organik dan sebagainya itu di daerah. Yang kedua lahan, alokasi lahan. Kalau di kota pengen lebih banyak taman, pengen lebih banyak ruang terbuka hijau, atau kalau misalnya di kabupaten pelindungan hutan, ini izin untuk misalnya tambang atau sawit dikeluarkan atau enggak. Nah itu tuh di pemerintah daerah sebenarnya entry point banyak perizinan itu ada di Pemda gitu ya. Belum lagi kalau macet transportasi umum itu juga perizinannya dan apakah itu diprioritaskan biasanya BUMD yang melakukan juga gitu ya. Jadi transportasi umum dan mungkin misalnya banjir, polusi udara gitu itu semua banyak banget yang berhubungan sama kebijakan di level daerah karena memang tata kelola Indonesia tuh kan terdesentralisasi ya. Jadi salah banget mindsetnya kalau yang penting cuma pemilu aja, pilkada mah nggak penting gitu. Enggak, justru pilih calon wali kota, calon bupati atau gubernur yang tepat yang memprioritaskan isu lingkungan itu benar-benar akan mengunci nasib kita atau seperti apa program 5 tahun ke depan di daerah lokal kita masing-masing. Iya betul banget sih, ini betul banget karena memang dalam pengambilan keputusan ya untuk berbagai proyek nasional ataupun proyek yang bukan dikategorikan sebagai proyek nasional tapi memang penting buat keseharian kita semua, itu nggak semua masuk ranahnya daerah. Kayak misalnya pendidikan ya. Benar. Pendidikan yang dikeluarkan pemerintah itu secara total, tapi sebagian itu dikeluarkan oleh pusat, sebagian oleh provinsi, dan sebagian oleh tingkat 2. Apalagi kalau kita petakan isu lingkungan satu persatu, terutama sampah aja tuh kan memang tidak
oh kita berarti depend on wali kota atau bupati aja, nggak bisa begitu juga. Jadi memang pemilu atau pilkada ini memang penting banget, aku setuju banget sama Afu. Nah tapi kalau di daerah perubahan iklim ya yang aku lihat terutama polisinya, sebenarnya ada gap nggak sih? Kan tadi kalau tadi kita pemetaan ya antara mana sih yang diatur pusat daerah dan pasti ada intersectionnya yang membuat lebih kompleks sebetulnya. Tapi di 10 tahun terakhir nih aku lihat kebijakan iklim gimana pergerakannya itu pertama. Terus kedua dari 10 tahun terakhir tuh gap pusat daerah itu ada yang bisa di-observe nggak? Oke, menarik pertanyaan nih. Yang pertama, kalau 10 tahun terakhir isu iklim, dan ini tervalidasi oleh data CSIS tadi ya, aku melihat bahwa 10 tahun ke belakang itu game-nya untuk banyak aktivis atau organisasi lingkungan, itu adalah game awareness. Jadi membuat isu lingkungan itu masuk ke chart dulu, ya kan? Itu game-nya, karena tadinya tuh nggak berisik gitu, tadinya nggak banyak yang bahas, nggak banyak yang sadar. Nah sekarang banyak banget survei itu isu lingkungan udah pasti masuk. Aku inget pemilu 2014 atau 19 ya, isu lingkungan itu pertanyaan terakhir di debat kandidat terakhir gitu kan. Bener-bener aduh nggak dianggap penting sama Dan sekali. itu mungkin umum juga kali pertanyaannya. Benar, mungkin di umumnya pertanyaannya juga nggak spesifik benar. Nah sekarang 10 tahun ke depan, tapi Mas Cita, adalah game solusinya tepat atau enggak gitu. Ya kan, karena kita udah bukan lagi tentang agenda setting gitu. Jadi yang kemarin ke belakang tuh agenda setting, yes it's on the agenda, tapi isu iklim tuh kompleks banget, sampai bahkan kalau kita sama-sama mau nyelesain isu iklim, solusinya Mas Cita sama solusi saya bisa beda gitu. Dan solusi mana yang tepat, solusi mana yang far-sighted versus short-sighted, yang tanggung jawab fiskalnya membebani pusat atau daerah atau internasional, itu tuh opsinya banyak banget. Nah itu kompleksitasnya justru naik sekarang gitu. Kita udah naik kelas lah game isu lingkungan ini. Jadi 10 tahun ke depan di bawah sekarang kita udah punya presiden terpilih gitu. Dan nanti pilkada wali kota, bupati dan gubernurnya gitu akan menentukan solusi seperti apa yang nanti diimplementasikan gitu kan. Nah kalau masalah gap pusat daerah ini juga menarik ya. Tadi Mbak Cita sempat sebut tentang PSN, tentang proyek strategis nasional gitu. Jadi memang aku melihat ada ruang-ruang di mana pada akhirnya memang pemerintah pusat itu punya kekuasaan yang besar. Maksudnya ketika mereka mau exercise, memang tetap bisa buat ruang-ruang jalur cepat gitu ya, di mana lebih leluasa gitu kalau memang benar-benar prioritas di level nasional gitu ya. Jadi untuk yang sifatnya skala besar dan sebagainya, mau nggak mau memang kalau mau mengadvokasikan kebijakan yang tepat itu masih ke pemerintah pusat. Tapi aku lihat isu lingkungan terutama itu untuk adaptasi, untuk yang sifatnya ketahanan, atau artinya perubahan iklim udah terjadi, bencana iklim udah terjadi, bagaimana kita bertahan, itu hampir 100% menurut aku ada di pemerintah daerah. Kalau kita udah ngomongin ketahanan ya. Jadi kalau mitigasi itu kan menurunkan emisinya, kita bagaimana mungkin mengelola ya dalam konteks proyek besar, proyek energi besar. Lebih banyak di pusat mungkin. Di pusat. Tapi bayangkan sekarang kota Semarang yang makin terendam, gagal panen di sebuah kabupaten, petani-petani yang struggling gitu. Nelayan-nelayan yang ikannya siklusnya udah berubah karena siklus lautnya berubah gitu. Itu tuh masalah-masalah yang sangat-sangat terlokalisasi, yang kalaupun programnya nasional, implementasinya itu sudah pasti ada di Pemda gitu. Jadi itu kan distribusinya karena adaptasi. Jadi kalau udah berhubungan sama adaptasi itu sangat-sangat Pemda, dan hampir pasti sih sebenarnya itu hal yang kalau Pemda mau jalan sendiri, harusnya pemerintah pusat pun akan membiarkan sebenarnya. Jadi itu bukan, itu artinya ruang di mana kesempatan untuk Pemda-Pemda yang mau mendorong aksi adaptasi bisa lebih luas lah gitu, karena tidak clashing langsung sama ranah-ranah yang mungkin berhubungan sama pusat gitu. Aku melihatnya gitu. Iya. Kalau misalnya dari segi kapasitas Pemda, aku lihat ada ini nggak? Ada challenge yang lebih besar nggak dibandingkan kalau di pusat? Ini menarik sebenarnya. Jadi selama 10 tahun terakhir itu aku melihat banyak politisi-politisi daerah yang mereka berproses gitu ya. Jadi mungkin karena kita belajar sejak reformasi ya, jadi sekarang proses menjadi politisi itu kan juga dimulai dari bawah. Termasuk Pak Jokowi bahkan gitu. Betul. Kan dari wali kota dan seterusnya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kita melihat mungkin aku paling familiar sama Jawa nih sayangnya, minta maaf. Mungkin yang di luar juga ada cerita serupa gitu ya. Tapi bahwa ada reformis, termasuk Kota Bogor misalnya Pak Bima gitu ya, dan sebagai Pak Emil Dardak semuanya,
itu tuh punya ada orang-orang tertentu yang berusaha membangun kapasitas Pemda juga, karena mereka kemudian juga membawa visi atau program-program tertentu lah di level daerah. Jadi sudah cukup terlihat bahwa ada kapasitas yang mau dibangun. Aku jadi takut nih kalau nyebut dikira endorse kandidat ya, tapi mungkin ini di level program aja, misalnya kayak Jabar Digital Service tuh di Jawa Barat ya, selama pandemi itu ada tim yang khusus dikembangkan untuk Jawa Barat jadi punya kapasitas digital yang lebih baik untuk merespon ke berbagai masalah termasuk bencana. Jadi ada tim yang khusus menangani bencana juga dan sebagainya. Misalnya tentu saja itu proses ya Mama Syita, jadi nggak bisa cepat dan there will always be homework lah. Tapi sebenarnya sudah mulai berkembang ke sana. Nah, tapi mungkin ini panggilan untuk para misalnya development partners ya, terutama untuk berbagai institusi kolaborator. Memang ini mungkin waktunya untuk double down membangun kapasitas daerah lebih jauh lagi gitu. Jadi program-program tuh jangan semuanya padat banget di pusat gitu. Satu institusi kementerian tuh bisa lebih banyak partner. Banyak banget partner gitu ya. Tapi di daerah yang sebenarnya delta perubahan program baik yang bisa langsung implementasinya lebih nyata, kadang-kadang nggak seramai itu yang membantu secara lebih langsung gitu kan. Jadi kita bisa jadi call to action. Karena lebih diverse juga ya, tapi benar sih delta actionnya sebenarnya untuk daerah tersebut sebenarnya lebih terasa. Nah kan kita udah lihat ya, ini demand side-nya voter sudah berubah kan, mereka lebih aware. Kemudian aku lihat sendiri yang masuk ke website-nya Bijak Memilih itu walaupun karakternya memang Gen Z dan milenial dan urban, tapi kan dari situ udah lihat bahwa mereka ini memang craving to understand the issues gitu kan. Nah, tapi gimana nih relationship-nya antara understanding dan awareness sama keputusan dia memilih kandidat dalam hal pilkada ini deh. Kan aku mau mengubah Bijak Memilih jadi Bijak Pilkada, mungkin bisa diceritain. Ya, jadi memang sih kita harus menyadari betul ya bahwa pembuatan keputusan kebanyakan orang itu akan sangat masih intuitif. Artinya di drive oleh hal-hal yang sifatnya mungkin emotif atau nggak selalu purely rasional gitu. Artinya mau nggak mau. Jadi maksudnya bahkan di level, artinya tergantung kita mendefinisikan rasionalitas ya gitu kan. Sebenarnya memilih berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang gitu. Atau berdasarkan apapun, semua orang tuh pasti punya kriteria yang beda-beda dan itu sah-sah saja. Yang mau diajak oleh Bijak Demokrasi sekarang ke depan memang adalah kita memilih atau partisipasi dalam misalnya pilkada atau demokrasi secara umum berdasarkan kerangka yang lebih kritis sih mungkin kata kuncinya gitu, yang lebih bijak. Kata kuncinya memang bijak gitu. Jadi bukan nggak boleh kita suka sama kandidat karena dia fun. Bukan nggak boleh kita pilih kandidat karena dia good looking atau karena dia perempuan atau karena dia perempuan misalnya gitu, tapi bahwa itu harus hanya 20% dari pembuatan keputusan. Ada nih 80%-nya lagi, program dia apa, apakah dia sebelumnya punya riwayat membuat keputusan yang baik dan sebagainya gitu. Nah jadi ajakannya tuh bahwa lebih banyak voters ya kalau bisa gitu, ketika kita pertama terima konten yang kayak ini mendorong bahwa kandidatnya asik aja, itu keren, maksudnya asik gitu, tapi nggak berhenti di situ, lihat lagi programnya asik juga nggak nih gitu. Jadi berlaku untuk pilkada juga gitu ya. Dan harusnya kan kalau isu lokal misalnya kayak saya dulunya orang Bogor tapi udah pindah ke Jakarta, tapi misalnya di Bogor malah berasa banget ya program lokal itu harusnya kerasa gitu. Kalau biasa naik angkot di Bogor misalnya gitu, itu tuh harusnya terasa. Atau kabupatennya yang saya di Cianjur misalnya gitu, harusnya kebijakan bupatinya itu berasa jauh lebih lokal gitu. Iya. Nah jadi bayangkan aja seperti itu gitu, gimana pilihan calon bupati atau wali kota kita tuh sangat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari karena sedekat itu. Makanya jangan lupa ya untuk pilkada teman-teman harus lebih well informed kan. Karena ternyata informasi yang ada di kita, terus kita hustle, kita omongin, kita berisik sebagai middle class atau sebagai anak muda, itu ternyata indirectly mempengaruhi preferensi para calon-calon ini gitu ya. Nah kalau kita bicara soal data atau atensi anak muda, nih kita tunjukin dari data box, itu adalah kalau kita cuman fokus ke responden Gen Z ya di pemilu yang kemarin itu, kita bisa lihat top berapa nih, top 7 yang menjadi perhatian anak muda tuh kesempatan kerja, kesejahteraan, pemberantasan korupsi,
kesehatan, demokrasi dan kebebasan, lingkungan ini juga cukup tinggi nih di Gen Z. Tadi di data yang sebelumnya kan sekitar 4% ya. Jadi berarti separohnya ini, kalau yang tadi kan untuk umum tuh ya, kalau ini Gen Z nih. Jadi sebagian besar itu memang terkonsentrasi di Gen Z sih. Nah, kebetulan yang aku kerjain memang konsentrasinya kebetulan yang memang care dengan, kan edukasinya via digital ya. Jadi memang agak-agak mengarah ke, secara tidak langsung mengarah ke generasi yang lebih muda karena menggunakan digital dan teknologi gitu ya. Nah, ada lagi nih dari Populix nih, isu lingkungan yang harus diperhatikan Presiden menurut anak muda. Wah, polusi udara ya, obviously. Nah, pengelolaan sampah, isu aku masuk nih. Antisipasi banjir dan lain-lain. Jadi sebetulnya memang, tapi ini mungkin tergantung lokasi kita ya. Mungkin yang di small island, dekat dama pantai, mungkin isu-isu yang masalah air lebih besar gitu ya. Untuk daerah yang banjir dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat data berikutnya nih, yang per daerah juga kalau kita lihat secara umum, mau dari Aceh, DKI, kalau ditanya masyarakat apa aja sih yang isu penanganan krisis iklim tuh perlu lebih serius atau enggak sih? Sebagian besar sih majority jawabnya iya ya, tapi ini memang tergantung cara kita menanyakan juga sih ke masyarakat. Nah, jadi apa sih Bu yang bisa dilakukan lewat bijak memilih atau untuk teman-teman secara umum untuk lebih memperhatikan supaya apa yang kita lakukan menjelang pilkada ini memang berdampak gitu loh. Ya, jadi pertama memang ketika kita mau mulai ini, mungkin movement bijak pilkada ini ya sebagai kelanjutan atau spin-off dari bijak memilih yang nasional kemarin, kami pengen ini tuh jadi ruang di mana kita bisa gerak bareng-bareng gitu ya. Kita berisikin bareng-bareng, kita tingkatkan awareness lebih banyak orang bahwa memilih di pilkada itu kalau bisa berdasarkan isu, di mana isu lingkungan tentu saja tadi ya kita udah bahas sampah, hutan, transportasi publik dan sebagainya itu sangat besar sebenarnya di daerah gitu kan. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya ada beberapa hal ya. Nomor satu banget memang sebelum kita mulai preaching ke orang lain ya, memang nomor satunya adalah edukasi diri sendiri dulu gitu. Jadi cari tahu, intinya penasaran aja dulu gitu ya, cari tahu sebenarnya apa aja sih isu-isu di daerah saya yang itu mungkin penting atau berhubungan sama isu lingkungan misalnya gitu ya. Dan coba cari tahu, mempelajari sebenarnya ini bupati saya nih bisa bikin keputusan apa, atau wali kota tadi atau gubernur ya. Nah, di website Bijak Pilkada nanti yang kita belum launch, jadi sabar dulu. Juli ya. Kita udah menggerakkan nih, kita punya sekitar 30-an researcher sekarang lagi melakukan riset terhadap isu-isu di beberapa daerah prioritas ini. Gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut dan pelajari isu daerah gue apa gitu. Nah, berangkat dari situ yang kedua memang kemudian ditularkan ke orang lain gitu kan lewat sosial media tentu saja gitu. Kita juga udah punya berbagai plan untuk mungkin kolaborasi sama komunitas lokal. Jadi kalau kamu punya komunitas atau bahkan sebagai individu punya followers cukup banyak gitu, mau bikin konten-konten yang membangun kesadaran ke arah sana, pengen banget bisa banget kolaborasi juga untuk lebih banyak orang tuh bijak dalam berpilkada. Dan yang terakhir, kalau yang paling penting karena tadi benar banget kita nggak mau stay di digital aja, kita harus aktivasi secara offline juga. Kami punya rencana untuk bikin seperti kemarin ya, kayak tour keliling gitu acara festival pilkada. Jadi di mana kita ajak calon kepala daerahnya ketemu langsung sama voters orang muda, Gen Z dan milenial mungkin ya mayoritas, untuk bisa dengar langsung orang muda ini rasanya apa sih, isu lingkungan tuh pengennya seperti apa sih gitu. Karena mau nggak mau politisi itu emang akan ngedenger ya sih ujung-ujungnya, karena mereka ngikutin juga hasil survei dan sebagainya. Jadi kita mau lakukan aktivasi offline itu, atau teman-teman bisa bikin acara sendiri juga gitu, mungkin mengundang tim-tim cakadanya ini ya, untuk kita mendorong agenda-agenda isu lingkungan ini menjadi prioritas utama, supaya nanti di debat, biasanya ada debat juga tuh beberapa calon gubernur kan, supaya nanti pertanyaan tentang lingkungan bisa masuk ke sesi pertama setidaknya, jangan di sesi terakhir, pertanyaan terakhir gitu. Dan jangan terlalu umum ya. Nah, aku tahu aku kan advokasinya di demand side ya, di voters. Nah, cuman kan voters ini kan bisa jadi cakada juga ya. Betul. Nah, jadi apa sih menurut kamu yang bisa dilakukan cakada ini untuk mengarus utamakan kebijakan iklim waktu mereka melakukan kampanye, terutama untuk pilkada deh fokusnya. Ya, jadi sebagai calon kepala daerah sih mau nggak mau kan pasti pragmatis ingin menang gitu ya. Maksudnya ya itu bisa dipahami gitu. Jadi memang nomor satu itu isu lingkungan ini bisa diarus utamakan
ke dalam isu-isu lain, karena memang isu lingkungan ini harusnya dia bukan pilar, dia tuh lebih kayak beam yang masuk ke semua isu lain gitu Mbak Masita. Misalnya multisektor sebenarnya, karena kita ngomongin ekonomi dan lapangan pekerjaan, loh pekerjaannya hijau atau enggak itu kan isu lingkungan. Kita ngomongin masalah tadi ya misalnya tata letak kota, transportasi publik, itu isu lingkungan. Apapun, bahkan kalau di daerah ada misalnya pariwisata gitu, pariwisata itu berhubungan banget dengan tata kelola lingkungan juga. Jadi mungkin sebagai tadi Cakada gitu ya dalam kampanye juga kita memasukkan isu lingkungan ini sebagai bagian dari program-program pembangunan lain juga gitu yang kita masukkan sebagai visi misi. Aku jadi lebih optimis nih ya kalau banyak anak-anak muda kayak aku yang menyadari bahwa vote kita itu sebenarnya bermakna. Apalagi kalau kita lakukannya bareng-bareng ya. Apalagi kita bukan mengedukasi harus memilih yang punya kebijakan iklim, tapi kita mengedukasi supaya kita sama-sama melek lah apa yang menurut kita penting, apa yang bermanfaat buat kehidupan kita sebagai warga negara. Itu mana sih yang lebih merepresentasikan keinginan kita itu. Jadi teman-teman penting banget nih untuk mengedukasi diri sendiri untuk menghadapi pilkada. Jadi aku sih call to action-nya itu aja. Mungkin aku ada yang mau ditambahin? Enggak sih, sama. Jadi November ini aku sebut bulannya biar ingat. Jadi beberapa bulan ke depan yuk kita ramein lagi kesadaran bareng-bareng bahwa pilkada ini juga penting banget. Angkat lagi isu-isu lingkungan sebagai bagian penting dari kampanye pilkada supaya makin banyak Cakada yang angkat juga gitu. Ajak teman-temannya, keluarga, orang tua semuanya untuk punya awareness yang sama, dan mudah-mudahan kita bisa ngelihat kebijakan-kebijakan lokal di daerah tuh yang lebih pro lingkungan ke depan. Thank you Afu, thank you banget ya udah datang di Green Talks pada kali ini. Sobat Green, terima kasih sudah stay tune di acara Green Talks pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Dan jangan lupa saksikan dan datang ke Sustainability Action for the Future Economy 2024 pada bulan Agustus ini. Green Talks, Walk the Climate Talks.